Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi di mimbar Gemar Rohani hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021. Selamat pagi buat saudara-saudaraku jemaat Peniel, juga jemaat Kemendung. Tuhan memberkati setiap kita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pagi ini di Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan 48. Saudara, mari kita baca dan mendengarkan kebenaran firman ini. Perikop Yesus dan hukum Taurat. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik mata bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada mereka, kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang minta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pengungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin, saudara. Jadi saya mengambil tema pada pagi ini, rema firman Tuhan pada pagi ini, saudara. Betapa berharganya hidup di mata Tuhan, saudara. Jadi Tuhan menghendaki kita hidup baik, hidup benar, hidup
tidak bercacat celah di hadapannya, saudara. Sehingga kebenaran itu benar-benar menyelamatkan jiwa kita. Kebenaran itu benar-benar memberkati kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Seperti doa Bapa kami, jadilah kerajaan-Mu di bumi, saudara. Artinya melalui tindakan kita ini yang sesuai dengan kebenaran Allah, sehingga suasana surgawi, keadaan surgawi terjadi dalam hidup setiap kita, saudara. Baik dalam rumah tangga kita maupun di dalam organisasi, komunitas kita, dimanapun kita bersosialisasi dengan semua orang, terjadi di dalam apa? Terjadi kerajaan surga, saudara. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, supaya kerajaan surga terjadi dan memberkati setiap kita, saudara. Nah, saya ada 4 tema pagi ini yang saya ambil dari firman Tuhan, Matius pasal 5 ayat 27 sampai 48, saudara. Pertama, saudara, tentang pernikahan atau perceraian. Jadi betapa Tuhan menghendaki kita membangun kesatuan roh di dalam hidup berumah tangga, saudara. Betapa Tuhan menghendaki kekompakan, kesatuan jiwa di dalam kita hidup berkeluarga, membangun hubungan yang baik dengan pasangan. Seperti firman Tuhan, biarlah suami meninggalkan orang tuanya supaya hidup bersama dengan istrinya untuk membangun satu daging, menyatukan pikiran, perasaan dan kehendak bersama, saudara. Inilah kekuatan yang Allah berikan pada setiap kita, saudara. Amin, saudara. Jadi ada maksud dan tujuan yang mulia yang Tuhan bangun di dalam kehidupan kita berkeluarga, di dalam pernikahan, saudara. Ada tujuannya. Mari kita baca bersama-sama. Tujuannya yaitu di Maleakhi 2 ayat 15, saudara. Kita baca bersama-sama. Di Maleakhi 2 ayat 15, bahwa Tuhan punya maksud yang mulia, yang agung, yang suci, yang kudus, untuk kemuliaan namanya melalui kehidupan keluarga di dalam pernikahan yang kudus, saudara. Mari kita baca di Maleakhi 5, Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Pernikahan, kesatuan pernikahan diberkati oleh Allah. Keturunan ilahi. Tuhan tekan bahwa keturunan ilahi, jadi jangan main-main dengan pernikahan. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan mulia di dalam pernikahan, yaitu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Amin, saudara. Tuhan maksud yang mulia dalam perkawinan, saudara. Makanya kalau kita mau menikah harus benar-benar selektif. Harus benar-benar kita saring benar-benar. Orang itu sejalan gak dengan saya? Sepikir gak dengan saya? Jangan lihat gantengnya. Jangan lihat cantiknya, saudara. Tapi apakah kita bisa, antara kedua pasangan bisa menyambung? Ya, kesamaan jiwa, kesamaan pikiran. Sevisi, satu arah, satu tujuan. Untuk membangun, meneruskan perkawinan, keturunan ilahi itu, saudara. Tuhan punya maksud yang mulia, saudara. Dan tidak ada kata cerai di dalam Alkitab ini, saudara. Karena Tuhan punya maksud yang mulia. Amin, saudara. Poin kedua, saudara. Di Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37, saudara. Kita bacakan sama-sama. Matius 5 ayat 37. Apa yang dikatakan ayat ini, saudara? Saya bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan menghendaki kita jujur. Ya. Perbuatan apa yang kita lakukan, kita jujur, saudara. Di hadapan Tuhan. Di hadapan orang. Kita konsekuensi apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, kita konsekuensi. Karena Tuhan yang maha tahu, saudara. Jadi Tuhan benci terhadap dusta. Tuhan tuh benci terhadap kebohongan, saudara. Apalagi orang untuk mempertahankan egonya, kebenarannya, sampai sumpah-sumpah demi langit, demi bumi, demi Tuhan, saudara.
Poin yang kedua ini Tuhan menekankan jujur seperti perempuan Samaria. Nah, Tuhan bilang apa? Yang hidup bersama-sama dengan kamu sekarang itu bukan suami, tapi perempuan Samaria itu jujur. Benar Tuhan. Nah, kejujuran itu membuat kemerdekaan jiwa kita di hadapan Tuhan. Kejujuran itu membuat kita dikenan Tuhan, saudara. Amin. Amin, saudara. Jadi Tuhan benci terhadap kebohongan, dusta, lidah dusta. Tuhan benci, saudara. Itu, saudara. Jadi di dalam hal membangun kebersamaan, baik dalam rumah tangga, di dalam organisasi, di gereja, apapun, satu yang Tuhan tekankan pagi ini, saudara. Kita harus jujur. Jadi jangan dusta, jangan berbohong, saudara. Kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita melayani Tuhan? Ada kepentingan, ada motivasi apa untuk cari nama? Ataukah kita semata-mata melayani Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan namanya? Sudah, Tuhan mau kita jujur di hadapan Tuhan. Jujur terhadap komunitas, jujur terhadap segala sesuatu, saudara. Kejujuran itu memerdekakan kita. Kejujuran itu memberkati kita. Tuhan buka jalan demi jalan, buka jalan, mudahkan segala jalan kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Poin yang ketiga, saudara, tentang di Matius 5 ayat 39. Saya bacakan Matius 5 ayat 39, saudara. Apa yang dikatakan ayat ini, saudara? Saya bacakan, saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi ayat kebenaran firman ini itu, saudara, itu berbicara tentang pengampunan. Sulit memang, saudara, sulit. Tapi Tuhan katakan begini, ya saudara, Tuhan katakan begini di Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya ngambil lagi di Matius 5 ayat 48, Alkitab Injil bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Begini bunyinya, Bapamu di surga mengasihi semua orang ya, dengan sempurna. Kamu juga harus begitu, kamu juga harus bisa, saudara. Amin. Bapamu yang di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kamu juga mengasihi orang juga dengan sempurna. Nah, saudara, betapa sucinya, kudusnya kehidupan kita di pandangan mata Allah, saudara. Karena Tuhan menghendaki itu, saudara. Tuhan menghendaki kita hidup, kebenarannya itu benar-benar memerdekakan kita. Sehingga kerajaan surga terjadi di bumi. Di mana? Di rumah tangga kita, di mana? Di usaha pekerjaan kita, di mana? Di kesehatan kita, di mana? Di pelayanan kita, saudara, dan lain-lain. Karena kita hidup di bumi, kita butuh kerajaan surga terjadi di setiap hidup kita seperti di surga, saudara. Amin, saudara. Tuhan menekankan bahwa kita harus mengampuni, saudara. Memang sakit, tapi biarlah kebenaran Tuhan itu lebih kuat daripada ego kita, saudara. Sehingga kebenaran itu benar-benar, pengampunan itu benar-benar memberi kelegaan buat setiap kita. Pengampunan itu betul-betul menyembuhkan luka batin kita, saudara. Karena Tuhan yang tolong kita dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Ketika kita mampu melakukan itu, maka Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagaimana yang mengasihi Dia, saudara? Ketika saat ini saya mengalami sakit hati dengan seseorang yang menyakiti aku. Ketika saya mengampuni dia dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Nah, salah satu kunci mengasihi Yesus adalah mengasihi orang lain. Ketika kita mengasihi orang lain menyakiti kita, salah satu kunci bahwa kita mengasihi Dia, mengasihi Yesus. Syaratnya, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ketika saya saat ini sedang disakiti orang, saya mengampuni orang itu
demi untuk kemuliaan nama Tuhan saya mengampuni kamu. Maka bukti, syaratnya, yaitu karena kita mengasihi Yesus. Tuhan mengasihi saya lebih dulu, maka saya harus mengasihi dia. Amin, saudara. Kuncinya. Poin yang keempat, saudara. Matius 5 ayat 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengenai kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pengungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan-perbuatan lain? Orang lain, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin, saudara. Ternyata ketika saya membaca firman ini, saudara, saya mengambil kesimpulan bahwa salah satu syarat untuk menjadi anak-anak Bapa di surga, yaitu satu, saudara, kita harus mengasihi musuh-musuh kita dan mendoakan mereka. Amin. Salah satu syarat untuk menjadi anak-anak Bapa di surga, yaitu satu, kita harus mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka. Amin, saudara. Salah satu syarat untuk menjadi anak-anak Bapa di surga, kita harus meneruskan keturunan ilahi, membangun pernikahan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu syarat untuk menjadi anak-anak Bapa di surga, saudara, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada dusta. Amin, saudara. Salah satu syarat untuk menjadi anak-anak Bapa di surga, kita harus mengampuni orang. Kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Sehingga dengan demikian, kerajaan surga terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Dalam kita berkomunitas di masyarakat, kerajaan Allah terjadi, kerajaan surga terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang maha baik, hamba sungguh mengucap syukur kebenaran firman Tuhan. Pagi ini benar-benar membuka hati pikiran kami untuk kami sadar bahwa betapa Tuhan merindukan kerajaan surga terjadi di dalam kehidupan kami. Yaitu ketika kami menjalani setia di dalam perkawinan kami. Tidak berkata dusta. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan mengasihi musuh dan mendoakan mereka, sehingga dengan demikian kami boleh menjadi anak-anak Bapa di surga, menjadi hak penuh di dalam kerajaan surgawi. Maka doa hamba Tuhan, beri kami kemampuan Bapa, kekuatan Roh-Mu untuk kami boleh menjalani kehidupan ini dengan kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga kerajaan surga-Mu boleh terjadi dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.